Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisa saham Demas karena cukup banyak permintaan untuk menganalisa saham ini. Kode sahamnya Demas, nama perusahaannya Pura Delta Lestari Tbk. Ini saya analisa di tanggal 28 September 2023. Jadi market sedang tutup karena hari libur. Harga sahamnya ditutup di Rp176. Nah, selama 1 minggu terakhir, sahamnya sudah turun 0,56, pergerakannya cukup flat. Secara year to date sudah tumbuh 10% kawan-kawan. Oke, sekarang kita coba analisa dari sisi valuasi. Ratio dari Demas ini di 7,33 dan price to book value-nya di 1,34. Jadi sudah diperdagangkan di atas harga wajarnya ya. Secara profil kita baca dulu. PT Pura Delta Lestari Tbk merupakan salah satu pengembang properti yang menspesialisasikan diri dalam kepemilikan real estate dan pengembangan sektor industri, komersial, dan perumahan. Kegiatan utama perseroan adalah pembebasan lahan, pengembangan dan penjualan real estate untuk keperluan industri. Saat pengembangan dan penjualan properti, komersial dan perumahan pendukung sektor industri. Jadi intinya Demas ini bergerak di sektor properti untuk mengembangkan sektor industri, komersial, dan perumahan. Nah, salah satu proyeknya itu adalah Kota Delta Mas, kota industri kombinasi yang mandiri. Oke. Ini nama anak perusahaannya, ada satu nih, PT Pembangunan Delta Mas. Lokasinya di Cikampek ya, Bekasi. Nah, pengendali dari saham Demas ini adalah PT Sumber Arus Mulia. Dan kemudian ada Sojitz Corporation megang 25% dan publik sekitar 17,72%. Saham Demas ini sudah listing sejak 2015, artinya sudah sekitar 8 tahun ya di bursa. Presiden direkturnya adalah Hongki Jeffrey Nantung dan presiden komisarisnya adalah Mukhtar Wijaja. Tapi ada beberapa nama asing di sini seperti Shinji Yoneda, sepertinya orang Jepangnya. Dan komisarisnya Hirofumi Takeda. PT Sumber Arus Mulia. Sumber Arus Mulia. Ini pengendalinya ya. Jadi Demas ini adalah perusahaan properti bagian dari Sinarmas Group. Ya, jadi larinya ke Sinarmas juga ya. Sinarmas Land Limited telah menambahkan kepemilikan dalam PT Sumber Arus Mulia dari akuisisi 37,16 miliar. Oke. Jadi intinya bagian dari Sinarmas Group, artinya termasuk bisnis dari kerajaan bisnisnya keluarga Pak Eka Cipta Wijaja. Nah, kita bisa lihat di sini lembar saham beredar dari Demas ini ada 48,2 miliar. Kalau kita lihat dari sisi valuasinya sudah di atas harga wajarnya, cuman dari PE ratio-nya masih cukup standar ya. ROE-nya ada di 18%, cukup bagus dalam skala bisnis properti. Kalau bisnis properti ROE-nya di atas 15% itu udah sangat baik guys. Jadi apalagi di atas 20% itu udah luar biasa ya. Jadi dalam 1 tahun terakhir harga Demas terendah di 156, harga sahamnya hari ini 176 ya. Dan tertinggi sempat menyentuh di 189. Dividen yield dari Demas ini cukup menggiurkan 14,20%. Terakhir dibagikan tanggal 3 Juli 2023 ya. Nah, kita lihat dari sisi riwayat pembagian dividen. Jadi Demas ini cukup konsisten membagi dividennya. Ada yang sekali, ada yang 2 kali guys, tapi tampaknya di sini mereka mulai membagikan dividen 2 kali dalam setahun itu sejak 2019.
2019, 2020, 21, 22, dan 2023 ini kita belum tahu ya. Karena dividen keduanya biasanya dibagikan November atau Desember. Nah, dari sejak 2015 sampai tahun 2023 ini mereka konsisten terus membagikan dividennya kawan-kawan. Jadi dividennya cukup lumayan ya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita patok dari dividen terakhir di 2023, 27 Juni, 10 rupiah per lembar saham, cukup lumayan ya. Karena mereka ini 2 kali dalam setahun membagikan dividen kawan-kawan. Jadi mungkin jumlah dividen tahun 2023 ini akan lebih besar dari 10. Saya kira mereka di November atau Desember akan membagikan dividen lagi kawan-kawan. Oke, jadi secara track record dividen mereka rutin membagikan dividen. Ya mungkin dividen yieldnya minimal di 10% per tahun lah. Kalau Demas ini. Profilnya jelas bagian dari Sinarmas Group. Secara finansial kita cek. Nah, secara tahunan pendapatan dari Demas ini kita lihat dari 2013 kita mundur 10 tahun belakang. Jadi pendapatannya 2013 1,8 triliun, 2014 1,5, 2015 naik 2,2 triliun, kemudian 1,5, 1,3 dan saya kira pendapatan tertingginya berada di tahun ini ya. Di tahun 2019 mereka untung 2,6 triliun. Sejak 2019 turun sedikit-sedikit dan di 2022 terakhir mereka membukukan pendapatan 1,9 triliun ya. Kalau kita lihat dari sisi laba bersihnya, kita mundur lagi 10 tahun ke belakang, laba bersih 2013 900 miliar, 900 miliar naik 1,3 triliun, turun lagi 700, 600, 400 dan 2019 tertinggi tetap 1,3 triliun, 1,3 triliun lagi 2020. Jadi lucunya 2020 mereka justru laba bersih ya, di saat situasi sedang Covid mereka laba bersih. Keren juga Demas ini. 2021 mereka untung 715 dan 2022 1,2 triliun. Jadi saya rasa pertumbuhan laba bersihnya cukup acak karena ada tahun-tahun di mana mereka meningkat dan turun ya. Nah, secara ROE cukup tinggi. ROE-nya Demas ini. Dan kalau kita lihat dari kita cek secara kuartal ya. Nah, pendapatan kuartal 1 dari Demas ini mencapai 156 miliar dan kuartal 2 445 miliar. Jadi kalau kita tambahkan secara kasar mungkin mereka 2 kuartal ini untung 600 miliar. Kalau mereka dapat mempertahankan kinerja yang sama, mungkin laba tahun 2023 bisa kita ekspektasi di 1,2 triliun ya. Jadi tetap akan tidak terlalu bergerak jauh dari laba tahun 2022. Tapi kita nggak tahu kuartal 3 siapa tahu penjualan mereka cukup besar ataupun kuartal 4-nya jadi labanya akan mengungguli 2022 ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi kita lihat dulu dari sisi PE ratio-nya. PE ratio dari Demas ini secara kuartal di kuartal 1 earning per share-nya ada 3,23 dan 9 di kuartal 2. Jadi kalau kita tambahkan ini 12, 13 ya, kita bisa bulatkan jadi 13. 13 berarti kalau kita tambahkan dua kuartal lagi kita anggap dengan kinerja yang sama 13, maka earning per share-nya ada di 26. Artinya kalau 26 earning per share-nya harga saham kita beli di 176 berarti kita ada di PE ratio 6,7 kali.
Jadi PE ratio-nya 6,7 kali guys kalau kita beli di harga sekarang dan kita mengekspektasikan hitungannya dari earning per share kuartal 1 dan kuartal 2 ini. Kita anggap ini 13 dan kita lipat gandakan di 2 kuartal selanjutnya juga. Jadi di PE ratio 6,7 kali. Nah, kalau kita lihat dari sisi neracanya, kita bisa lihat di sini secara tahunan dulu. Sejak 2017 sampai 2022, total aset lancar dari Demas ini cukup stabil di angka rata-rata di 3,5 triliun, selalu di atas 3 triliun, dan kasnya cukup besar juga di 763 miliar. Aset tidak lancarnya juga di atas 2 triliun. Liabilitasnya cukup kecil kawan-kawan ini. Jadi saya senang kalau perusahaan itu total aset lancarnya jauh melampaui dari total seluruh liabilitasnya. Jadi secara likuiditas saham ini sangat baik dan ketahanan keuangannya cukup kuat ya, karena total aset lancarnya melampaui liabilitasnya jauh. Secara kasar kita bisa bilang nggak ada utang perusahaan ini. Nah, total ekuitas dari Demas ini seiring tahun kita bisa lihat berturun ya, dari 2017 7 triliun dan 2022 terakhir 5,7 triliun. Kalau kita hitung harga wajar terupdate-nya, maka kita ambil dari ekuitas terakhir di kuartal 2 2023 yakni di 6,3 triliun. Sedangkan saham tradernya 48 miliar. Maka kita coba bagikan 6,3 triliun dibagi 48 miliar. Maka harga wajar dari Demas ini adalah 131. 131 guys harga wajar dari Demas ini. Jadi kalau kita coba bagikan di sini, kalau kita beli harga wajar Demas di 176 dengan update keuangan terakhir kuartal 2 2023-nya, kita dapat harga wajarnya kita hitung di 131. Maka kita akan membeli Demas ini di PBV sekitar 1,34 kali. Kita anggap 1,35 kali ya. Nah, jadi kalian membeli Demas di PBV 1,35 kali dan PE ratio di 6,7 kali. Saya kira cukup fair untuk membeli Demas di harga tersebut karena memang perusahaan ini rutin membagikan dividen dan dividen yield-nya tidak kecil kawan-kawan. Jadi kalau kita PE ratio-nya kita hitung dari earning per share-nya aja, dari laba per sahamnya, maka kita meniadakan dividennya, kemampuan dia membagikan dividen. Sementara dia membagikan dividen rutin kan, jadi akan cukup fair kalau kita menilai total dividen yang mereka bagikan juga selain earning per share-nya. Jadi saya kira untuk PBV 1,35 dan PE ratio 6,7 kali untuk membeli Demas di harga segini masih cukup wajar dan fair kawan-kawan, karena kualitas perusahaannya juga cukup bagus, labanya juga terjaga, dan kemampuan keuangannya, ketahanannya kuat karena total semua aset lancar melampaui seluruh liabilitasnya. Jadi kita bisa bilang perusahaan ini ya tidak ada terbebani soal utang. Saya kira karakter dari Sinarmas Group cukup bagus untuk perusahaan-perusahaannya ya. Kita bisa lihat integritas mereka mempertahankan bisnis mereka. Kalau dari Sinarmas Group cukup saya percaya gitu.